Kisah cinta pasangan India-Pakistan yang berakhir di penjara. Pada Januari lalu, seorang pria India ditangkap karena membantu seorang perempuan Pakistan memasuki negara itu secara ilegal dan mendapatkan kartu identitas palsu. Orang yang dia tolong adalah istrinya. Mulayam Singh Yafat, 21 tahun, berasal dari India, sedangkan Iqra Jewani, 19 tahun, dari Pakistan. Mereka bertemu dan jatuh cinta saat bermain ludo di internet. Tapi keduanya tahu akan sulit bagi mereka untuk bersama. India dan Pakistan memiliki hubungan yang tidak baik. Kedua negara bertetangga itu telah berperang 3 kali sejak 1947, ketika akhirnya secara resmi Pakistan memisahkan diri dari India dan menjadi negara merdeka. Perpecahan itu mempersulit orang mendapatkan visa untuk bepergian atau bertemu satu sama lain. Jadi pada September tahun lalu, Mulayam dan Iqra pergi ke Nepal, tempat mereka menikah. Mereka kemudian melakukan perjalanan ke kota Bangalore di India, ibu kota negara bagian Karnataka, dan tinggal bersama. Tapi kehidupan bahagia mereka berubah jadi tragis pada Januari silam. Iqra Jewani ditahan karena memasuki India secara ilegal, sementara Mulayam Yafat ditangkap dan didakwa atas sangkaan melakukan penipuan, pemalsuan, dan memberikan perlindungan kepada warga negara asing tanpa dokumen yang sah. Iqra dideportasi ke Pakistan, sementara Mulayam masih dipenjara di Bangalore. Anggota keluarga Mulayam yang tinggal di negara bagian Uttar Pradesh, India Utara, sangat terpukul dengan penangkapan tersebut. Mereka mengatakan kisah pasangan itu adalah cinta yang sederhana dan sungguh-sungguh. Kami ingin mereka pulang, kata saudara Mulayam, Jetlal. Kami memahami situasi antara India dan Pakistan, tapi mereka lakukan hanyalah jatuh cinta. Bahkan polisi tampaknya setuju. Selain masuk secara ilegal dan pemalsuan, tampaknya ini adalah kisah cinta, ucap seorang pejabat senior kepolisian Bangalore tanpa menyebut namanya. Kisah cinta itu dimulai pada 2020 selama pemberlakuan lockdown akibat COVID-19. Mulayam Yadav bekerja sebagai penjaga keamanan untuk perusahaan teknologi informasi di Bangalore. Sementara Iqra Jewani adalah seorang mahasiswa di kota Hyderabad, Pakistan. Keduanya memulai hubungan jarak jauh setelah bertemu secara online, tapi Iqra Jewani berada dalam tekanan keluarga untuk segera menikah. Atas saran Mulayam, Iqra meninggalkan Pakistan dan pergi ke Nepal lewat Dubai untuk menemuinya. Polisi berkata keduanya menikah dalam upacara Hindu di sebuah kuil di sana dan datang ke India. Tetapi Iqra Jewani tidak punya dokumen yang diperlukan untuk tinggal di India. Jadi polisi mengatakan Mulayam Yadav mengurus kartu Aadhaar palsu, dokumen identitas India, untuk sang istri. Menurut polisi, Mulayam Yadav keluar setiap hari untuk bekerja, sementara istrinya Iqra Jewani tinggal di rumah. Tapi Jewani sering melakukan panggilan WhatsApp ke ibunya di kampung halamannya di Pakistan, yang membuat polisi mendatanginya. Pejabat polisi Bangalore berkata mereka dalam status siaga tinggi selama 3 bulan yang lalu karena 2 acara internasional besar dijadwalkan berlangsung di kota itu pada Februari. Pertunjukan udara Aero India dan pertemuan memberi keuangan G20. Setelah penyelidikan lebih lanjut, Jewani ditahan karena masuk secara ilegal dan diserahkan ke kantor pendaftaran regional orang asing pada 20 Januari. Dia dideportasi ke Pakistan pada bulan Februari. Sampai sekarang tidak ada pelanggaran terhadap Jewani selain masuk ke negara itu secara ilegal, kata S. Giris, wakil komisaris polisi di distrik Whitefield, Bangalore, kepada BBC. Kantor berita PTI melaporkan bahwa ayah Jewani telah memastikan bahwa anaknya sudah sampai di rumah dan mereka tidak ingin berbicara tentang masalah tersebut. Adapun ibu Mulayam Yadav, Santi Devi, mengatakan dia berharap pemerintah kedua negara bisa membantu menyatukan mereka. Kami tidak peduli apakah dia Muslim atau Pakistan. Dia adalah menantu perempuan kami akan merawatnya dengan baik. Itu ya guys, kisah cinta yang berakhir sangat menyedihkan karena harus dipisahkan gara-gara hubungan 2 negara yang tidak baik. Apa pendapat teman-teman tentang kisah ini? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak. Bye. Assalamualaikum.